Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video ketiga tentang emotional numbness. Ya, video pertama kita sudah membahas tentang apa itu emotional numbness. Dan video kedua kita sudah membahas apa sih yang bisa menyebabkan seseorang menjadi penderita emotional numbness. Di video kali ini kita akan membahas apa sih ciri-ciri dari seorang penderita emotional numbness. Gitu ya. Yang pertama guys, gitu ya, jelas seorang penderita emotional numbness itu adalah seseorang yang kesulitan untuk mengekspresikan emosi yang mereka punya. Emosinya itu bisa dua-duanya, emosi positif maupun emosi negatif gitu ya. Kita bisa katakan orang-orang yang takut untuk berbahagia, tetapi juga takut untuk bersedih gitu. Ini kan sebenarnya refleksi dari masa kecil mereka ya, ketika misalnya dulu mereka ingin berbahagia, tetapi keinginan berbahagia itu selalu di shut down gitu ya, atau ditutup gitu ya oleh orang tuanya. Dan ketika mereka mau bersedih, mereka justru bukannya dihibur, tetapi justru diberikan respon sebaliknya gitu ya, dilarang untuk bersedih, sehingga dua-duanya itu menjadikan mereka trauma karena mau bersedih ataupun mau berbahagia itu tidak akan mendapatkan apresiasi gitu, sehingga membuat mereka merasa bahwa trauma untuk itu gitu ya. Nah, ini terbawa ke masa dewasa mereka sehingga mereka kesulitan untuk mengekspresikan emosi baik positif maupun negatif. Nah, yang kedua adalah orang-orang dengan emosional numbness sih biasanya nggak terkoneksi dengan hidup mereka gitu ya. Jadi mereka tuh merasa hidup itu kayak sesuatu yang seperti mimpi gitu, bahwa kita kan kalau orang normal hidup itu kita berada dalam hidup kita gitu ya. Orang-orang dengan emosional numbness tuh merasa kayak mereka tuh berjalan bersama hidup mereka gitu. Hidup itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari mereka gitu. Jadi mereka melihat seperti ya hidup aja datar gitu ya, seperti mimpi gitu, dan mereka berada di samping itu gitu ya. Agak sulit menjelaskannya ketika kita misalnya nggak mengalami itu sendiri gitu. Jadi mereka merasa bahwa hidup itu seperti mimpi gitu ya, berjalan tanpa arah dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa mengendalikan hidup mereka. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, biasanya orang-orang dengan emotional numbness ini sebenarnya mereka tidak punya gairah dalam menjalani hidup, gitu ya. Ketika orang normal biasanya menjalani hidup, mereka punya impian, gitu ya. Mereka punya rencana-rencana, mereka punya hal-hal yang bisa bikin mereka bahagia. Orang-orang dengan emotional numbness ini merasa hidup tuh seperti autopilot gitu guys. Cuma dijalanin aja, tanpa sebuah perencanaan, tanpa sebuah harapan, tanpa apapun yang bisa mereka harapkan untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi ketika orang-orang normal misalnya punya harapan untuk meraih sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia, orang-orang dengan emotional numbness tidak mempunyai itu gitu ya. Karena hal-hal yang mungkin membahagiakan bagi orang-orang normal, bagi orang-orang dengan emotional numbness itu tidak memberikan rasa apapun gitu ya. Jadi mereka merasa hidup ini nggak ada gairah sama sekali gitu ya. Yang keempat, biasanya mereka orang-orang dengan emotional numbness biasanya selalu ingin menyendiri gitu, dan secara sadar ataupun tidak sadar mereka memang selalu menjauhkan diri mereka daripada orang lain gitu ya. Mengapa? Karena mereka ketika menjalin hubungan sosial dengan orang lain gitu ya, mereka nggak merasakan apa-apa, mereka nggak merasakan koneksi apapun gitu ya, mereka nggak merasa terconnected gitu. Sehingga mereka merasa semuanya itu useless gitu. Jadi mereka memilih gitu ya, mereka lebih suka sebenarnya untuk menyendiri gitu ya. Dan secara sadar atau kadang tidak sadar, mereka juga suka menarik diri dari pergaulan dengan orang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang dengan emotional numbness ini biasanya tidak menyukai ketika dia melihat orang lain yang bisa punya emosi atau bisa mengekspresikan emosi mereka gitu ya. Ketika mereka melihat orang lain bisa mengekspresikan emosi akan sesuatu yang orang itu capai misalnya, orang-orang dengan emotional numbness merasa sakit di dalam dirinya. Ini kan sebenarnya ekspresi dari inner child mereka gitu ya, bahwa mereka tuh sebenarnya ingin merasakan emosi atau bisa mengekspresikan emosi gitu ya. Dan mereka nggak bisa dapat itu, gitu. Mereka nggak bisa lakukan itu, gitu ya. Dan ketika mereka melihat orang lain bisa melakukan itu menimbulkan rasa sakit kepada mereka, gitu ya. Di beberapa kasus itu bisa saja mengakibatkan mereka
melakukan kekerasan kepada orang lain gitu ya, karena itu perwujudan dari rasa marah di dalam diri mereka gitu. Dan yang terakhir, seorang dengan emotional numbness biasanya merasa kosong gitu guys ya, mereka kosong, mereka merasa sendiri, mereka merasa kosong di dalam hidupnya, mereka merasa hidup ini adalah sebuah perjalanan tanpa arah, sebuah perjalanan yang tidak mempunyai tujuan, perjalanan yang penuh dengan kesendirian gitu ya. Perjalanan yang mereka nggak tahu mereka akan jalani sampai kapan dan dengan bagaimana. Kekosongan dan kesendirian itu mereka rasakan, dan kadang mereka harus terima kenyataan mereka jalani itu mungkin bisa sampai ya seumur hidup gitu ya, karena kalau mereka tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan itu. Di video selanjutnya kita akan bicarakan apa sih bahaya-bahaya ketika seseorang misalnya mengalami emotional numbness, tapi mereka tidak tahu itu, sehingga mereka tidak berusaha menyembuhkan itu gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.